Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multi Indra Gunawan. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Widya Tama Bandung di jurusan Sistem Informasi Reguler B1. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Akan saya intro terlebih dahulu untuk topologinya. Jadi di sini terdapat sebuah topologi di mana isinya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini merupakan sebuah perusahaan travel yang dimana di perusahaan ini terdapat beberapa ruangan. Jadi ini dalam satu gedung. Namun di sini saya dibuat bagi dua saja. Jadi ada gedung A dan gedung B. Nah, di gedung A ini di sini fokus untuk ruang pelayanan serta ruang eksekutif. Dan juga di sini ada ruang istirahat serta lobby ya. Lalu di gedung B di sini fokus di aktivitas back office. Jadi di sini front office-nya, di sini back office-nya. Nah, di sini terdapat ruang lobby di mana di sini hanya ada satu PC resepsionis. Lalu di sini ada di ruang pelayanan terdapat 5 unit PC. Di sini PC-nya PC untuk pelayanan dari 1 hingga 5. Lalu di sini di sebelah sini ada ruang akunting dan finance. Ini masih di lantai 1. Di sini terdapat 4 unit PC. Yang 2 digunakan untuk akunting dan yang 2 lagi digunakan untuk finance. Lalu di sebelah sini ada ruang eksekutif. Ruang eksekutif di sini terdapat 2 unit PC dan 2 unit laptop. Jadi 2 unit PC ini digunakan oleh eksekutif dan untuk laptopnya ini untuk cadangan jika ada meeting atau kegiatan eksekutif apapun. Di sini sudah disettingkan juga untuk laptopnya agar bisa connect ke jaringan. Lalu di sebelah tengah ini ada PC IT ya. Ada ruang IT. Di ruang IT ini terdapat berbagai macam perangkat jaringan serta PC-nya. Nah, di sini terdapat 2 PC dan di sini ada modem, ada router dan ada switch. Lalu di ruang HRGA di sini terdapat 2 unit PC serta 2 unit laptop. Nah, akan saya jelaskan sekarang untuk infrastruktur jaringannya. Jadi di sini dimulai dari cloud, di sini merepresentasikan internet. Lalu dari cloud ini nyambung ke modem. Lalu sudah dari modem di sini nyambung ke router. Nah, di router ini nantinya akan di routing untuk pembagian IP-nya ya. IP DHCP-nya jadi nanti di setting di router. Lalu di sini terdapat 3 unit switch dalam satu perusahaan ini. Switch 0 ini digunakan untuk intinya. Switch 1 di sini digunakan untuk di ruang pelayanan serta di ruang eksekutif. Switch 2 di sini digunakan untuk di back office. Baik, di sini akan saya mulai untuk setting jaringannya di sini karena setting jaringan tiap PC ini sudah saya buat statis ya. Maka yang akan saya jelaskan saat ini yaitu setting DHCP-nya. Jadi pertama-tama untuk yang statis ini sebelumnya saya sudah dikonfig juga ya ini untuk IP-nya. Jadi untuk PC pelayanan 1 di sini sudah ada list config-nya. IP-nya dari IP5 hingga IP20. Jadi ini digunakan untuk IP statis ya, yang 5 sampai 20. Nah, rencananya karena kemungkinan ada penambahan device atau apapun itu, jadi saya batasi sampai 24 untuk IP statisnya nanti. Nah, jadi yang dikonfig DHCP itu nanti IP2 dimulai dari IP25. Baik,
Akan saya mulai untuk konfigurasi DHCP-nya. Jadi pertama-tama masuk ke router 0 dan di sini masukkan perintah enable dulu ya untuk mengenable routernya. Nah, di sini nampaknya terreset. Jadi enable, lalu sesudah enable itu config terminal. Nah, sudah config terminal, di sini masuk ke interface gigabit. Di sini saya sudah membuat scriptnya juga ya agar tidak lupa. Karena script ini kadang-kadang lupa juga. Jadi harus searching lagi gitu. Gigabit Ethernet 001. Nah, jadi untuk gigabit Ethernet ini merupakan label portnya ya. Ini bisa dilihat saja di sebelah sini, always show port label. Nah, ini yang gigabit Ethernet 001 yang dari router ke switch inti. Ini bisa di enable saja di option preference dan always show port label. Nah, sesudah itu kita masuk ke setting DHCP-nya. Di sini masukkan komen IP DHCP pool. Ini nama DHCP poolnya ya, DHCP WiFi. Nah, di sini saya masukkan network 192.168.1.0 255.255.255.0. Jadi ini menggunakan IP kelas C. Lalu sudah itu setting default routernya, default gateway lah ini 92.168.1.1. Di sini kita setting DNS servernya menggunakan 888. Setelah itu kita exit dan ketika di exit ini saya menggunakan komen IP DHCP excluded address. Jadi ini address yang di exclude ini dimulai dari satu ya. Jadi dimulai dari IP 192.168.1.1 ini hingga IP 124. Di sini tidak akan dikenakan DHCP. Jadi DHCP-nya dimulai di IP 125. 192.168.1.24. Nah, di sini kita end. Lalu di sini kita write langsung. Nah, video write ini untuk menyimpan konfigurasinya ya. Nah, sekarang saya akan coba di access point ini. Jadi access point ini hanya untuk testing di mobile saja. Karena untuk access point yang lain ini sudah saya setting agar harus memasukkan password. Sedangkan di mobile ini tidak bisa memasukkan passwordnya. Tidak ada interface-nya di sini sepertinya dari Cisco-nya. Biasanya untuk memasukkan password ini ada di bagian PC wireless. Nah, kalau sudah di config ini jangan lupa di save ya, tekan CTRL-S. Karena Cisco ini seringkali force close. Jadi agar kita tidak usah mengonfig lagi dari pertama, jadi cukup di save saja. Nah, di sini akses poinnya ini sudah ada yang dummy ya. Nah, akan saya enable terlebih dahulu untuk akses poinnya. Nah, di sini langsung connect semuanya smartphone-nya. Dan untuk IP configuration-nya saya kembalikan lagi. Requesting IP address. Oh, sederhana. Ini ada yang kurang sebenarnya. Nah, ini sudah berhasil ya di satu laptop. Jadi laptop ini ketika diubah lagi IP address-nya dari statis ke DHCP ini langsung mendapatkan IP DHCP 25. Nah, di sini saya balikan lagi. Nah, untuk laptop 2 juga di sini sudah mendapatkan IP DHCP ya. Jadi 126
Lalu untuk laptop HR, di sini saya coba DHCP-kan juga. Oh, nampaknya ini belum disetting ya untuk laptopnya. Jadi ini untuk laptop bawaan dari Cisco-nya ini belum ada port WLAN-nya. Jadi ini harus diganti terlebih dahulu. Sebelum ganti jangan lupa di sini ada tombol power ya di yang bulat ini. Ini bisa di zoom in saja nanti karena jika saya zoom in sekarang kemungkinan akan force close aplikasinya. Jadi ini bisa diklik saja. Nah, tadinya kan lampunya ini warna hijau, sekarang jadi mati. Nah, jika lampunya sudah mati ini tandanya sudah power off untuk laptopnya. Nah, di sini saya buang saja portnya, lalu saya ganti ke port WLAN. Saya nyalakan kembali. Nah, jika sudah nyala, di sini bisa masuk ke desktop, TV configuration. Saya coba ke DHCP lagi. Nah, di sini DHCP request-nya sudah sukses ya. Di sini langsung ke 30 karena sepertinya di beberapa device ini sudah dapat IP DHCP juga. Nanti saya coba cek. Di sini laptop GA juga sama ya, ini belum diganti ini ya. Saya coba ganti terlebih dahulu portnya. Nah, saya coba ganti. Nah, di sini ada DHCP request-nya sudah successful juga. Namun ini masih default ke sini ya. Nah, bagaimana cara dikonekkan ke akses point yang ada di sini? Ini untuk akses pointnya sebelumnya sudah saya config. Nah, di sini SSID-nya sudah diubah ya ke gedung B namanya. Lalu autentikasinya di sini menggunakan tipe WPA2 PSK dan passphrase-nya di sini traveling 2. Saya coba masukkan saja untuk passphrase di SSID itu. Jadi di sini kita masuk ke gedung B ya. Nah, ini ada gedung B. Di sini saya masukkan passwordnya traveling 2. Nah, di sini sudah masuk ya untuk laptop HR ke access point ini. IP-nya masih sama 30. Yang ini juga akan saya coba masukkan. Ini sebelumnya auto masuk ke sini karena ini belum dirubah. SSID-nya masih default karena jika SSID-nya default, maka laptop-laptop yang ada di sini atau device yang ada di sini gitu nanti otomatis connect ke sini karena sudah default terus belum ada settingan passwordnya gitu. Nah, di sini gedung B. Saya coba masukkan di sini traveling 2. Nah, sudah connect juga ya di sini. Nah, IP-nya masih 31. Nah, di sini saya akan coba mengetes terlebih dahulu ya sebelum ke yang lain. Jadi dua laptop ini sudah saya konekkan. Saya akan coba mengirim mail. Di sini saya delete dulu untuk hasil demo sebelumnya. Add simple. Di sini ada button add simple PDU. Saya coba kirim dari sini ke Binance. Nah, di sini successful ya. Jadi dari laptop HR ke PC Finance ini sudah masuk. Saya akan coba ping juga di sini. Jadi kan ini berbeda ya sumber internetnya atau sumber jaringannya dari laptop makan ini ke access point. Kalau untuk PC-PC yang ada di sini ini sumber internetnya ke switch di mana switch ini langsung ke router. Nah, di sini saya coba karena ini sudah di config ya. Di sini IP-nya 114. Saya coba ping dari laptop HR ini ke IP 14. Ping 192.168.1.14. Nah, di sini sudah ada respon ya dari IP 14 jika diping dari laptop HR. Ini artinya untuk laptop HR ke PC Finance ini sudah saling menyambung satu sama lain gitu. Sini yang gedung B. Lalu ini untuk akses point yang ini sebentar. Nah,
Untuk yang smartphone juga ini sudah sukses juga ya. Jadi smartphone ini sudah bisa terkonekkan ke jaringan 28, 29, lalu di sini 27. Oke, bisa karena ini 26-nya dipakai di sini ya. Jadi 26, 27, 28, 29, lanjut ke sini yang 30 tadi, 30, 31 di sini 32. Jadi sudah mengurut ya IP DHCP-nya. Karena tadi sudah kita setting seperti ini nih. Di sini ada komennya IP DHCP excluded address dari 192.168.11 ke 192.168.124. Nah, di sini untuk PC resepsionis juga di sini sudah ya IP-nya. Saya akan coba kirim simple PDU dari sini ke sini. Nah, di sini sudah sukses juga ya untuk pengirimannya. Lalu di sini saya akan coba nih dari smartphone dari ujung sini hingga ujung harga. Nah, di sini sudah sukses juga ya untuk pengiriman simple PDU-nya. Dan ini jika di ping saya akan coba terlebih dahulu. Ini 128 ya. 128 ping 192.168.1.28. Nah, ini hasil respon dari pingnya ya, ini sudah saling terkoneksi satu sama lain antara smartphone 1 dengan laptop GA. Nah, ini untuk laptop 0 juga ya, di sini defaultnya masuk ke access point 0 ya. Namun ini bisa kita masukkan juga ke sini untuk laptop 0. Refresh. Nah, di sini ada gedung A lantai 2. WPA personal karena ini security dari bawaan WPA personal ya. Di sini passwordnya kalau tidak salah 1 sampai 8. Nah, betul. 1 sampai 8. Sini DHCP-nya dapat yang 27. Ini kenapa saya pisah akses point gedung A lantai 1 dan lantai 2. Untuk lantai 1 ini diperuntukkan untuk karyawan yang ada di lantai 1 di sini dan tamu. Kalau untuk akses point yang ini hanya untuk coba-coba saja ya. Karena untuk 3 smartphone ini tidak bisa dikonekkan. Nah, jadi ini ceritanya jika di ruang istirahat atau di halaman luar sedang ada karyawan yang istirahat gitu. Nanti ketika dia connect ke WiFi, maka defaultnya dia akan mengarah ke akses point 0. Sebenarnya ini bisa dikonekkan juga ke akses point lantai 1 atau lantai 2, cuma di menu yang disediakan di Cisco ini untuk device smartphone ini belum ada wireless seperti yang ini. Nah, PC wireless sehingga saya belum menemukan fixnya juga untuk ini, sehingga saya coba ke default dulu saja untuk koneksi wifi-nya. Baik, akan saya explore terlebih dahulu di sini. Oh ini, jadi untuk settingan routernya sendiri, nah karena di sini kan di router itu ada dua port untuk LAN ya. Nah, dua port untuk LAN ini untuk menyambungkan dari modem yang satu. Nah, yang satu lagi untuk menyambungkan dari router ke switch. Jadi ini perantaranya dari sini dulu sebelum disebarkan ke yang lain. Nah, untuk konfigurasinya sendiri kurang lebih seperti ini ya. Dari router 0 ke modem. Jadi dari router 0 ke modem ini menggunakan IP 192.290.250.1 karena agar berbeda nantinya tidak ada konflik gitu, konflik IP. Karena sebelumnya ada konflik seperti ini ya tuh. Ini karena saya belum setting excluded DHCP-nya. Jadi dari IP 0 sampai 20 ini ada konflik ketika ada device baru ini. Jadi dia berebut IP karena sudah disetting sekarang, maka
IP-nya sudah rapih ya. Nah, untuk yang gigabit Ethernet 0 ini menyambungkan dari router 0 ke modem. Sedangkan untuk gigabit Ethernet 001 di sini menyambungkan dari router 0 ke switch. Nah, jadi untuk konfigurasi keseluruhan, di sini saya hanya melakukan konfigurasi di CLI routernya saja. Dan konfigurasinya kurang lebih seperti yang sebelumnya saya jelaskan ini untuk full DHCP ya. Karena untuk di switch sama access point ini tidak memerlukan konfigurasi. Ini hanya sebagai penyambung jaringannya saja. Jadi yang dikonfigurasi selain di router ini hanya di PC saja. Hanya di PC dan di laptop atau smartphone untuk mendapatkan IP DHCP. Kalau di PC ini untuk statis. Jadi di PC mah tadi saya konfigurasi seperti ini. Jadi di sini IP address intinya, IP statisnya, ini subnet mesh-nya, default, dan default gateway-nya satu-satu seperti yang ada di routernya. DNS servernya disamakan 88. Nah, untuk IP defaultnya yang ini ya, yang disetting di gigabit Ethernet 001. Nah, ini merupakan default gateway-nya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk topologi yang sudah saya jelaskan. Untuk videonya saya akhiri saja. Bila ada kesempatan lain, maka saya akan berbagi ilmu lagi ya, teman-teman. Kurang lebih itu dari saya, Mulpi Indra Gunawan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya. Jika ada saran atau feedback apapun, boleh di chat di kolom komentar ya. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.